Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Oke, alhamdulillah. Gimana hari ini? Sudah siap mau mulai belajar? Sudah. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau kita mau mulai belajar agar pembelajaran hari ini lebih semangat, kita awali dulu dengan sama-sama tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Ya, boleh. Sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Oke. Syekh Rizkila Hadir. Muhammad Fahri, Rafiqal Hadir. Mufid Erdogan, Hadir. Vira. Hadir. Oke, alhamdulillah. Aku belum. Oh iya, saya lagi ya. Aziz Alfianda. Hadir. Aku dilupakan. Semuanya hadir ya hari ini ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi ketemu di sekolah untuk melanjutkan pembelajaran kita. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian. Kalian masih ingat nggak materi yang telah kita pelajari minggu kemarin? Materi apa? Kemarin kita nggak belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang keberagaman. Oke, nah hari ini kita akan lanjut lagi materi kita, di mana hari ini kita akan melanjut materi tentang akil balik. Nah, jadi ada yang sudah tahu belum apa itu akil balik? Balik. Apa akil balik? Ya, apa yang balik? Siapa yang tahu? Apa Razik? Balik itu adalah usia sudah remaja. Usia sudah remaja. Oke. Alias dewasa. Ada lagi yang tahu apa itu balik? Belum tahu. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan. Jadi, boleh diperhatikan, balik itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya memiliki cukup umur. Nah, jadi apabila anak laki-laki maupun perempuan dia sudah cukup umur, biasanya rata-rata seorang anak dia akil balik itu rata-rata pada usia 15 tahun. Nah, sedangkan tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Nah, ada yang tahu belum perbedaan tanda balik bagi laki-laki dan perempuan? Belum tahu ya? Oke, kalau belum tahu, Bapak akan menjelaskan. Sekarang kalian perhatikan. Oke, jadi tanda-tanda balik yang akan kita pelajari yang pertama itu tanda balik menurut ilmu fikih. Di mana kalau anak laki-laki menurut ilmu fikih tanda balik yang pertama itu dia mengalami yang namanya mimpi basah. Oke, ya boleh. Apa sih? Mimpi basah itu bedanya apa sama mimpi biasa? Oke, mimpi basah bedanya dengan mimpi biasa. Kalau mimpi biasa itu biasanya tidak di mimpinya itu ketika bangun tidur seorang anak itu tidak mengeluarkan cairan melalui alat kelaminnya. Nah, tapi beda dengan mimpi basah. Mimpi basah ini ketika dia bangun tidur, maka seorang laki-laki, anak laki-laki akan mengeluarkan cairan kental seperti tahu kalian susu kental manis? Nah, itu kalian kalau sudah mengalami mimpi basah maka keluaran cairan yang seperti itu. Dia teksturnya agak kental seperti susu kental manis. Nah, kemudian ya apa? Boleh? Ciri-ciri mimpi basah itu kayak gimana? Oke, ciri-ciri mimpi basah. Mimpi basah itu ciri-cirinya anak laki-laki itu sudah rata-rata usia 15 tahun. Ya, 15 tahun. Kemudian mimpi basah itu ciri-cirinya dia mimpi, tapi mimpinya agak jorok ya. Mohon maaf, bisa jelaskan. Dia seolah-olah mimpi berhubungan layaknya suami istri orang yang sudah dewasa. Oke, Bapak lanjut lagi. Bisa berbeda lagi. Ya, Pak, boleh. Kalau kita udah lebih dari 15 tahun atau 30 tahun tapi belum mimpi basah gimana? Oke, biasanya kasusnya itu tidak ada anak yang apabila 30 tahun belum mimpi basah. Pasti rata-rata 15 tahun itu dia sudah mengalami mimpi
Mimpi basah. Jadi rasanya nggak ada orang 30 tahun udah dewasa tapi belum mimpi basah. Nggak ada razia gitu. Oke, Bapak lanjut lagi ya. Kemudian kalau ciri fisik, ciri fikih dari anak perempuan yang mengalami masa akil balik, dia mengalami yang namanya menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi itu adalah kalau bahasa simpelnya itu halangan, atau bisa disebut juga ada yang orang banyak bilang itu datang bulan, Ustaz katanya. Nah, kemudian kalau laki-laki dan perempuan sudah memiliki ciri yang Bapak sebutkan tadi, kalau laki-laki dia mimpi basah, kalau dia perempuan menstruasi, maka secara ilmu fikih dia itu sudah dikatakan balik. Oke, sekarang Bapak lanjut lagi. Nah, kalau menurut ilmu biologi berbeda. Kalau menurut ilmu biologi, anak perempuan apa saja cirinya? Yang pertama, suaranya terdengar lebih halus. Kemudian tumbuhnya bulu ataupun rambut di beberapa bagian tubuh, mulai dari ketiak sampai ke alat kelamin. Kemudian yang ketiga, perubahan fisik. Fisiknya itu berubah. Apa saja yang berubah? Dadanya mulai membesar, kemudian panggul mulai membesar. Itu ciri biologi menurut biologi bagi anak perempuan maksudnya. Ya. Suara terdengar lebih halus itu maksudnya lebih lembut. Iya, jadi suaranya itu bukan kayak suara anak-anak lagi, tapi suaranya udah lembut kayak orang dewasa, perempuan dewasa seperti itu. Oke? Oke, sekarang kalau menurut ilmu biologi, apa saja ciri-cirinya bagi anak laki-laki? Nah, kalau bagi anak laki-laki, yang pertama itu tumbuh jakun. Jadi anak laki-laki yang mengalami akil balik, dia tumbuhnya jakun. Jakun ini adalah benjolan yang ada di leher kalian. Nah, kalau laki-laki ada jakunnya. Kemudian apalagi ciri fisiknya? Ototnya lebih besar, jadi badannya, bahunya itu sudah lebih lebar dibanding anak-anak. Itu ciri anak laki-laki yang sudah akil balik. Kemudian apalagi Ustaz? Cirinya mulai tumbuhnya apa kalau di sini namanya? Jenggot. Kemudian di sini apa namanya? Kumis. Nah, itu ciri fisik atau ciri menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki. Nah, sekarang kita lanjut lagi, apa saja kewajiban seorang anak ketika dia sudah akil balik? Yang pertama, dia wajib melaksanakan sholat fardu. Kemudian yang kedua, apa saja kewajibannya? Dia wajib menuntut ilmu. Dan yang ketiga, ini paling penting, apabila seorang anak sudah mengalami akil balik, maka dia wajib menutup aurat. Nah, sekarang saya tanya, tahu nggak aurat laki-laki itu dari mana ke mana? Siapa yang tahu? Oke, coba Razi. Dari apa namanya? Lubang lutut. Pusat sampai paha. Sampai lutut. Jadi aurat laki-laki batasannya itu dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan ada yang tahu apa batas aurat bagi perempuan? Belum paham? Oke, jadi kalau bagi perempuan batas auratnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Jadi yang boleh terbuka itu cuma bagian muka, wajah, dan telapak tangan. Selebihnya itu aurat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Kira mau nanya? Ada yang mau ditanyakan? Udah paham belum? Ayo, nggak apa-apa, nggak usah takut. Kalau masih belum paham boleh ditanyakan. Ya, silakan Razin. Udah paham? Udah paham. Oke, Kira udah paham belum? Udah paham? Yakin? Yakin. Fahri, Rafika? Udah paham? Yakin nggak ada pertanyaan? Oke, kalau udah paham, sekarang Ustaz ulangi lagi apa materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apa tadi balik? Balik itu adalah cukup umur atau cukup usia. Kemudian ciri-ciri balik menurut ilmu fikih. Kalau laki-laki tadi apa? Mimpi basah. Mimpi basah. Kalau perempuan apa Haid ini? atau menstruasi.
haid atau menstruasi. Oke, good. Sekarang kalau ciri menurut ilmu biologi, kalau laki-laki apa ciri fisiknya? Tumbuh apa tadi? Jenggot. Kemudian kumis. Kemudian apa itu tadi? Jangkung. Oke. Bahu lebih lebar. Oke, kalau perempuan apa cirinya? Menurut ilmu biologi tadi? Suara Lebih halus. Kemudian apa lagi? Fisik yang berbeda. Apa yang membesar tadi kata Ustaz? Bagian dada dan pinggul. Oke, kemudian apa saja kewajiban seorang anak setelah akhir balik? Sholat. Oke. Menuntut ilmu. Ketiga? Oke, mantap, luar biasa. Semuanya sudah paham materinya? Oke, kalau sudah paham, sekarang Bapak memiliki lembar kerja untuk kalian. Nanti kalian kerjakan, ya. Oke. Nah, jadi nanti setelah selesai, oke, setelah selesai, oke, setelah selesai, nanti kalian kumpul ke depan, oke? Oke, boleh diskusi dengan teman satu kelompoknya. Ya, coba dibaca. Itu tugasnya. Nanti Ustadz minta satu orang menjelaskan ke depan mengenai, kerjakan dulu. Nanti Ustadz minta satu orang ke depan untuk menjelaskan. Oke, kalian jelasin dulu. Kalian kerjain dulu. Oke, silakan dikerjakan, dibaca dengan seksama. Satu. Oke, sekarang sudah selesai. Coba Rozi maju ke depan menjelaskan kepada teman-temannya apa materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, jadi apa tadi? Yang pertama, apa pengertian balik tadi? Pengertian balik adalah cukup menurut Kamus Besar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti balik adalah cukup umur. Oke, cukup umur. Kemudian menurut ilmu biologi tadi, tanda balik tadi apa? Tanda-tanda balik menurut perempuan itu adalah suaranya lebih halus. Oke. Terus ada kebesaran kepada bagian dada dan juga pinggul. Oke, kalau laki-laki apa? Laki-laki tumbuhnya jangkung, mulai tumbuh jenggot sama kumis. Oke, dan yang terakhir, apa kewajiban anak ketika sudah akhir balik? Yang pertama sholat fardu, Oke. kedua menuntut ilmu, Oke. ketiga menutup aurat. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Nah, terima kasih Razi. Oke, jadi itu adalah kewajiban dari seorang anak ketika dia sudah mengalami yang namanya masa akhir balik. Sampai di sini paham materi yang sudah Bapak jelaskan? Oke, kalau paham, sebelum Bapak akhiri, ada beberapa pesan yang mau Bapak sampaikan. Yang pertama, di rumah jangan lupa materi pelajarannya diulangi lagi. Kemudian di rumah perbanyak ibadahnya, sholatnya diperbanyak, ngajinya diperbanyak, bukan malah main. Dan yang ketiga, semuanya harus sama-sama menjaga kesehatan agar aktivitas belajar mengajarnya menjadi lancar. Oke? Tidak ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang mari kita tutup pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan minggu depan kita akan lanjut lagi membahas materi tentang bagaimana tata cara mandi junub. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.